Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait konsep laba. Sebelumnya, ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait konsep laba. Belum 137, 422, bagian BSDW 126, Mbak Sivi Nurvitasari 130, yang satu Mbak. Untuk materi yang pertama akan disampaikan Mbak. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian laba. Laba adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari selisih antara pendapatan yang diterima dan biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Dalam dunia bisnis, laba berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan. Laba tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan berbagai keputusan manajerial, seperti pembagian dividen, investasi, penilaian kinerja, serta penetapan pajak. Selanjutnya, dalam konteks bisnis, laba menjadi ukuran penting untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan kemajuan perusahaan. Tingkat laba yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola sumber dayanya dengan baik, menjaga struktur biaya, dan bersaing di pasar. Sebaliknya, laba yang menurun atau negatif dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam pengelolaan operasional atau strategi perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, laba menjadi fokus utama tidak hanya bagi pihak internal perusahaan seperti manajemen dan karyawan, tetapi juga bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk materi selanjutnya adalah konsep laba dalam akuntansi syariah, di mana dalam bisnis syariah, penerapan konsep laba akuntansi syariah adalah langkah yang penting. Yang pertama, yang pada dasarnya ini berkaitan dengan menghitung, melaporkan, dan mengelola keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang beroperasi dengan cara yang sesuai dengan syariah. Beberapa komponen utama terlibat dalam pelaksanaan konsep laba ini. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah, di mana untuk menerapkan konsep laba akuntansi syariah, pertama-tama perlu memastikan bahwa semua operasi bisnis mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini termasuk menghindari riba yang biasanya dikenal dengan bunga, menghindari investasi dalam bisnis yang haram, dan memastikan bahwa operasi bisnis dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian yang kedua yaitu penilaian aset dan kewajiban, di mana dalam akuntansi syariah, aset dan kewajiban dievaluasi dengan hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup menghitung nilai yang adil, menghindari spekulasi, dan memastikan bahwa evaluasi aset dan kewajiban dilakukan dengan transparan dan jujur. Kemudian yang ketiga ada pemisahan dana, di mana untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi secara mandiri dan sesuai dengan prinsip syariah, dana bisnis harus dipisahkan dari dana pribadi pemilik atau pemegang saham. Kemudian yang keempat ada pemungutan zakat dan infak, di mana dalam bisnis syariah, zakat yang merupakan sumbangan wajib dan infak yang merupakan sumbangan sukarela seringkali digunakan untuk membayar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian slide selanjutnya. Nah, dalam laba akuntansi syariah ini ada prinsip keadilan yang melibatkan aspek pembagian keuntungan yang adil. Nah, konsep ini juga menjunjung tinggi prinsip syariah yang menghendaki keadilan dalam segala aspek bisnis. Di antaranya ada proporsi yang adil dalam pembagian, tidak ada eksploitasi atau penindasan, kemudian ada penghindaran konflik kepentingan, dan juga ada transparansi dan pengungkapan yang lengkap. Kemudian pengaruh larangan riba dalam laba akuntansi syariah sangat besar dan merupakan pilar utama dalam perhitungan laba yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya yang pertama yaitu larangan riba dalam transaksi keuangan, di mana menurut prinsip akuntansi syariah, riba atau bunga adalah larangan mutlak dalam transaksi keuangan. Kemudian ada pengaruh pada pendapatan dan bagian laba, di mana dalam akuntansi syariah, pendapatan yang berasal dari transaksi yang melibatkan riba harus dihindari atau dianggap tidak termasuk dalam bagian laba. Kemudian ada menghormati prinsip responsibilitas, di mana keuangan larangan riba dalam akuntansi syariah menghormati prinsip responsibilitas keuangan, yang berarti keuntungan harus sebanding dengan risiko yang diambil dalam bisnis. Kemudian yang keempat ada kontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan. Nah, dalam hal ini larangan riba pada laba akuntansi syariah bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan yang lebih seimbang dan berkeadilan. Untuk selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu cara pengukuran dan dalam akuntansi syariah. Pengukuran laba dalam akuntansi syariah merupakan proses penentuan nilai moneter untuk mencerminkan unsur-unsur laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi dan neraca, dengan tetap memperhatikan prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Secara umum, terdapat 3 pendekatan utama dalam pengukuran laba, yaitu yang pertama, pendekatan transaksi. Itu dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui saat transaksi terjadi dan terus diakumulasi sampai akhir periode akuntansi. Yang kedua ada pendekatan kegiatan atau accrual basis. Nah, dalam pendekatan ini, laba dianggap terbentuk seiring dengan berlangsungnya aktivitas usaha, bukan hanya saat transaksi terjadi.
Pendekatan ini selaras dengan basis akrual, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya aktivitas ekonomi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Dan pendekatan yang ketiga ada pendekatan pertahanan kapital atau capital maintenance combat. Pendekatan ini laba harus diakui apabila kapital atau tingkat kemakmuran awal telah dipertahankan. Kapital terjadi sebagai kekayaan dalam berbagai bentuk yang dinyatakan dalam satuan nilai ekonomi tertentu. Selesainya akan di presentasinya teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada pelaporan laba dalam akuntansi syariah. Pelaporan laba dalam akuntansi syariah diwujudkan melalui penyusunan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan prinsip transparansi dan keandalan. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun, dan menjelaskan pendapatan serta beban yang terjadi sehingga menghasilkan informasi laba atau rugi yang bersih. Selanjutnya, laporan laba rugi itu umumnya terdiri dari 2 komponen utama, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan terbagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha serta pendapatan dari luar usaha. Sementara itu, beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan juga beban di luar usaha. Terdapat 2 bentuk penyajian laba rugi, yaitu yang pertama ada bentuk langkah tunggal atau metode sifat beban, dan yang kedua yaitu bentuk langkah bertahap atau metode beban fungsional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis laba. Dalam dunia bisnis syariah, laba memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar angka. Jenis-jenis laba yang harus dipahami oleh perusahaan syariah untuk memastikan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah menawarkan perspektif unik tentang laba, yaitu ada laba thayyib, adl, zakat, ril, dan al-ma'ruf. Yang pertama ada laba thayyib, yaitu keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang halal dan sesuai syariah. Ini adalah fondasi utama dalam akuntansi syariah, memastikan bahwa setiap rupiah yang didapatkan membawa keberkahan. Selanjutnya laba al-adl atau laba yang adil. Konsep keadilan dalam pembagian keuntungan. Syariah sangat menekankan agar keuntungan didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada laba zakat. Dalam Islam, sebagian dari laba yang diperoleh wajib dialokasikan untuk zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersihan harta. Kemudian ada laba real atau laba hakiki yang menekankan pada perolehan laba dari transaksi nyata dan bernilai ekonomi, menghindari praktik akuntansi yang manipulatif. Yang terakhir ada laba al-ma'ruf atau laba wajar, yaitu laba yang diperoleh melalui transaksi yang wajar dan adil. Prinsip ini menolak segala bentuk eksploitasi dan memastikan harga serta kondisi transaksi yang seimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi kegunaan informasi laba. Laba sendiri merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Berikut ada beberapa fungsi dari kegunaan laba dalam lingkup akuntansi syariah. Yang pertama, sebagai dasar perhitungan zakat dan kewajiban sosial. Zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan itu berlaku juga untuk perusahaan atau badan usaha yang menghasilkan laba. Oleh karena itu, pelaporan laba yang akurat dan jujur sangat penting agar kewajiban zakat dapat dipenuhi secara adil dan benar, dan nantinya zakat tersebut bisa mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat. Yang kedua,
sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan investasi. Informasi laba yang disajikan secara transparan, jujur, dan sesuai prinsip syariah akan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan prospek perusahaan. Gambaran yang jelas ini nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan investasi oleh para stakeholder. Yang ketiga, sebagai alat ukur efisiensi, akuntabilitas, dan amanah. Dalam perspektif syariah, laba juga berfungsi sebagai alat ukur efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan. Laba yang diperoleh harus berasal dari aktivitas yang halal, produktif, dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen telah menjalankan amanah dengan baik, yaitu mengelola sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, laba menjadi indikator akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pemilik modal, karyawan, masyarakat, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik hakiki segala sesuatu. Yang kedua, dan prediksi masa depan. Dengan menganalisis tren laba, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap strategi bisnis yang telah dijalankan dan merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Dalam akuntansi syariah, penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, laba yang dihasilkan harus mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnis secara beretika dan sesuai syariah. Yang kelima, sebagai penegakan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Konsep laba dalam akuntansi syariah sangat menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran. Laba harus diperoleh dari usaha yang halal, tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, atau praktik bisnis yang merugikan pihak lain. Semua transaksi dan perhitungan laba harus dilakukan secara transparan dan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, laba dalam syariah tidak semata-mata menjadi tujuan akhir, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman para pemateri. Untuk sesi tanya jawab akan di komen ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.